ada orang keluar dari Islam, dia pernah seperti adik-adik saya ini, santri-santriawati, pengkhianat, mencelah Islam. Dia berasal dari daerah Muslim, saya berasal dari daerah basisnya kafir. Sosok yang tadinya belajar di pesantren namanya Tai Pudin. Dia tinggalkan Islam, dia tinggalkan tauhid, dan dia katakan ada 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapus. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang murtad-murtad ini jauh langit dengan orang-orang yang mendapat hidayah seperti kami. Kalau kami mengatakan Bible Kristen itu kontroversial, tidak rasional, tidak sistematis, tidak teologis, kami punya argumen ilmiah, kami bisa buktikan. Bahkan kami dipenjarakan, kami bebas karena kami bisa buktikan. Tapi orang yang murtad, lari dari Islam, hanya mencari sesuap nasi, hanya menjual akidah demi mendapatkan duniawi. Ini Tai Pudin ini tidak sabar. Iya, dia mau ingin ganti seperti saya, pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, sampai masuk peti mayat pakai jas. Yai. Allahu Akbar. Saya sudah lepas. Ibu bapak mau tahu kurang ajar saya waktu di kafir? Saya ketemu ustadz pakai sorban, saya katakan taplak meja. Kebetulan ini taplak meja, Kiai. Allahu Akbar. Itu dia. Saya lihat ustadz pakai gamis, kurang ajar di atas kurang ajar saya. Tukang hina Islam, tukang fitnah Islam. Allahu Akbar. Siapa yang bisa membolak-balikan hati saya? Keras di atas keras. Santri-santriawati, cintailah agama ini. Kalian yang akan meneruskan perjalanan perjuangan Islam ke depan. Sayang agama ini. Jangan kalian bermunafik kepada agama ini. Kasihanilah agama ini. Saya bukan dari latar belakang, bukan dari keturunan Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya sudah baca dari saya pendeta 8 tahun saya belum masuk Islam. Saya tutup buka Al-Quran itu. Masya Allah. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Satu titik saya ambil mikroskop kaca pembesar. Saya lihat-lihat, tidak ada satu titik pun yang berubah. Al-Quran itu tidak bisa diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Baru-baru ini saya kaget, Yang Mulia Pak Kiai, ada orang keluar dari Islam, dia pernah seperti adik-adik saya ini, santri-santriawati, pengkhianat, mencelah Islam. Dia berasal dari daerah Muslim, saya berasal dari daerah basisnya kafir. Dalam studi antropologi budaya di Indonesia, Kristen yang paling fanatis, Kristen yang paling cerdas di Indonesia ini adalah orang-orang Manado. Saya asli Manado, gudang daripada pendeta. Dalam dan luar negeri studi pendidikannya ada di Manado. Tapi saudara, yang dulunya Islam dulu adalah santri. Makanya adik-adik yang kecil-kecil ini, sebelum saya menutup mata, sebelum saya kembali ke rahmatullah, tidak kebetulan saya berada di pesantren Kumpe, tidak kebetulan saya berada di pesantren Darut Tauhid. Sesuai nama pesantren ini, tanamkan tauhid itu sampai ajal menyebut. Allahu Akbar. Jangan antum murtad di kemudian hari. Pimpinan pondok
hanya memberikan apa tadi Pak Kiai? Rasulullah tidak meninggalkan harta, Rasulullah tidak meninggalkan kerajaan, Rasulullah tidak meninggalkan mahkota, Rasulullah meninggalkan la ilaha illallah. Jangan anak-anak, adik-adik saya tinggalkan. Sosok yang tadinya belajar di pesantren namanya Tai Udin. Dia tinggalkan Islam, dia tinggalkan tauhid, dan dia katakan ada 300 ayat dalam Al-Quran harus dihapus. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang murtad-murtad ini jauh langit dengan orang-orang yang mendapat hidayah seperti kami. Kalau kami mengatakan Bible Kristen itu kontroversial, tidak rasional, tidak sistematis, tidak teologis, kami punya argumen ilmiah, kami bisa buktikan. Bahkan kami dipenjarakan, kami bebas karena kami bisa buktikan. Tapi orang yang murtad, lari dari Islam, hanya mencari sesuap nasi, hanya menjual akidah demi mendapatkan duniawi. Allahu Akbar. Ibu bapak, mohon beribu maaf. Ini bukan menceritakan masa lalu. Kaki saya ini, Kiai, sudah masuk ke tempat memang betul-betul kafir di atas kafir, Yahudi. Sampai ke bukit Golgota saya. Saya mau ingin cari tahu, apa betul Tuhan yang saya sembah itu disalib? Jawabannya apa? Bahasa kumpe saya pakai. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Nggak ada. Kalau betul Yesus disalib, orang yang pertama kali, negara yang pertama kali menjadi Kristen adalah Yahudi. Bukan Belanda, bukan Jerman, bukan Yunani, bukan Itali, bukan Vatikan. Pertama kali yang beragama Kristen adalah orang Yahudi. Tapi Yahudi agamanya Yudaisme. Begini ibu bapak, cara menerangkan Islam itu benar. Bukan berdiri di atas orang banyak, saya masuk Islam karena Tuhan saya dulu disalib. Oh, itu argumen yang tidak ilmiah Pak Kiai. Argumen yang tidak ilmiah. Kalau dia Tuhan, mengapa dia tergantung di kayu salib? Ini argumen yang tidak ilmiah dan sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau saya ketemu pendeta yang kaliber, ada seorang mualaf yang mengatakan, saya masuk Islam karena dulu Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak mampu menolong dirinya. Kalau ketemu pendeta kaliber yang jago filsafat, dia akan bilang begini, Tuhan yang kami imani bukan manusia yang tersalib. Tuhan yang kami imani di dalam diri Yesus, keilahiannya bersembunyi di dalam manusia Yesus. Inilah hebatnya pendeta berdusta. Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Dan ahli-ahli kita, pendeta-pendeta, pendusta-pendusta yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka pendusta, mereka pembohong, suka memelingkan ayat-ayat yang benar. Saya masuk Islam sekeluarga nggak punya apa-apa, diusir dari keluarga. Mana ada orang Manado segampang kita ini mau masuk Islam? Berat sekali Pak Kiai. Ibarat kami ini seperti orang Jambi, susah. Coba lihat Rocky Gerung, itu orang Manado, sudah diyakinkan tentang hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan Rocky hidayah. Kenapa? Karena Allah tahu isi hati seseorang, Allah lebih tahu. Makanya saya sering Islamkan orang. Mohon maaf ibu bapak, saudara-saudaraku,
di Indonesia ini, Masya Allah, bahkan di dalam penjara sekalipun, saya sudah mengislamkan puluhan ribu orang di Indonesia. Nggak pernah kita islamkan orang lalu kita mencari duit. Itulah ustadz-ustadz dalam Islam. Begini pekerjaan mulia ustadz. Bahkan ada satu kebanggaan bagi saya. Sejak saya dikafir, sejak saya beragama Kristen, saya tidak pernah mengecap penjara. Saya tidak pernah masuk penjara karena berdakwah. Baru nanti setelah saya di Islam, barulah saya masuk penjara. Sungguh luar biasa agama ini Pak Kiai. Allahu Akbar. Nanti masuk Islam saya masuk penjara. Mengapa masuk penjara? Ini menunjukkan Islam agama yang benar, berdiri di atas pendirian prinsip yang benar. Kalau salah dalam Islam pasti dipenjarakan, dan orang Islam tidak mau bela yang salah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Tidak kamu dikatakan orang beriman kecuali kamu diuji. Gak usah saling bela. Semua pengacara di Indonesia saya tolak. Kejaksaan Agung, terdakwa, kami akan memberikan penasihat hukum, lawyers. Polisi, Mabes Polri menawarkan kepada saya catur bakti penasihat hukum untuk membela saya. Apa jawaban saya di depan hakim yang mulia? Hakim yang mulia, saya masuk Islam 2006 Pak Kiai, sampai 2022 sekali layar terkembang pantang menyerah. Saya berdakwah dengan istri anak, pernah dihantam petir di Lampung sampai bolong aspal yang kami, mobil yang kami tumpangi, lubang besar, sedikit pun ban mobil itu tidak ada pecah. Kami tidak pernah meminta yang mulia pembelaan dari makhluk manapun. Mohon maaf yang mulia, kami punya konsep sejak kami masuk Islam, kami berdakwah hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berlaksa-laksa malaikat yusalluna 'alan nabi. Berjuta-juta malaikat yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menolong dan membela kami baik di luar dan di dalam penjara. Berlinang air mata seorang yang menjatuhkan vonis hukuman. Baru kali ini kami mendapatkan seorang terdakwa yang tidak mau ada eksepsi, tapi sayang seribu sayang, sidang saya itu nggak pernah berani ditayangkan. Gelap waktu saya ditangkap Kiai, innalillahi, sampai di dapur di syuting. Begitu di sidang gelap, saya bilang kepada hakim yang mulia, saya sebagai laki-laki, saya sebagai pendakwah mengajarkan kepada saudara-saudara saya umat Islam bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah maupun senang, dalam kondisi bagaimanapun, mintalah doa kepada Allah. U'du'uni astajib lakum. Insyaallah. Nasta'inu bisobri wa sholati. Innallaha ma'as sabirin. Kunci daripada keimanan itu adalah sabar. Ini Taipudin ini tidak sabar. Iya, dia mau ingin ganti seperti saya, pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, sampai masuk peti mayat pakai jas. Kiai, Allahu Akbar. Saya sudah lepas. Ibu bapak mau tahu kurang ajar saya waktu di kafir? Saya ketemu ustadz pakai sorban, saya katakan taplak meja. Kebetulan ini taplak meja Kiai. Allahu Akbar. Itu dia. Saya lihat ustadz pakai gamis, kurang ajar di atas kurang ajar saya. Tukang hina Islam, tukang fitnah Islam. Allahu Akbar. Siapa yang bisa membolak-balikan hati saya? Keras di atas keras. Kawan saya di Papua, teman saya yang baik di Papua, bernama Dr. Randus Yap Salosa, Gubernur Papua, Pak Kiai. Tapi sekarang beliau sudah kembali ke rahmatullah.
Kembali ke mana? Ke neraka, Kiai. Insyaallah. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ir. 3 kekuatan yang Allah berikan kepada orang kafir. Insyaallah orang kafir mati, kata Allah, diberikan rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Jadi orang kafir itu masuk neraka. Yang masuk Islam adalah orang, yang masuk surga adalah orang Islam. Dari jarak jauh malaikat sudah berteriak, salamun alaika bima sabartum. Keselamatan bagi kalian semua orang-orang yang sabar. Luar biasa Darut Tauhid ini. Pesantren yang tidak mau terkontaminasi dengan politik, bajingan-bajingan yang ingin memimpin bangsa ini. Allahu Akbar. Ada kiai yang di Jakarta sudah tua sekali, Sukron Makmun. Jangan berikan jabatan kepada para penjahat, karena negara kita ini banyak pejabat berhati penjahat dan banyak penjahat yang menjadi pejabat. Ini dia. Orang-orang kafir jadi kuat. Perhatikan yang terjadi sekarang. Allahu Akbar. Islam jangan coba-coba diganggu. Ulama jangan dicubit. Para habaib, para kiai, para buya, para ustadz, para mubalik, jangan coba-coba kalian sakiti, jangan kalian penjarakan. Awas. Apalagi negara kita ini dalam mubahalah doa umat Islam. Habis. Yahudi pun paling takut. Kafir walan tardu ankal yahud wala nasoro hatta tatabi'a milatahu. Yahudi dan Nasrani paling takut sekali doa umat Islam. Takbir umat Islam. Allahu Akbar. Itu yang mereka takut sekali. Nah, sementara ini banyak kita ustaz-ustaz tiarap. Kalau beliau ini memang pencetak para ustaz. Kami berdua, saya kiai duduk di sana. Kebetulan mohon maaf ibu bapak, saya di pesantren ini sedang proses penyembuhan penyakit. Saya terbuka kepada kiai. Ibu bapak kalau mau tahu, saya ini sebenarnya sudah tidak hidup, sudah mati saya ini. Istri saya sudah ceritakan semuanya. Bagaimana saya keluar penjara 4 hari 4 malam saya tak bisa bicara, lidah saya masuk ke dalam. Saya diuji oleh Allah. Pikiran saya kacau. Saya berkeliling di kompleks. Anak istri saya sudah menangis. Hanya 2, kalau nggak mati gila. Dalam keadaan kurus kering, badan habis 25 kg saya jatuh. Dalam keadaan gemetar, sum-sum saya, tulang-tulang saya keram semuanya, kesemutan. Saya bawa mobil dari Makassar, dari Jakarta ke Makassar Kiai. Dari Makassar saya ke Riau, ke Jambi, Palembang, Lampung, sampai ke Islamic Center Pasir Pangarayan. Dalam kondisi sakit, sedikit pun saya tidak pernah menyerah. Allah sembuhkan saya. Nggak pernah saya pergi ke rumah sakit. Bahkan rumah sakit di Indonesia 14 dokter sudah menginterview saya menderita jantung berat. Hari ini saya periksa darah. Saya pikir juga dokter di Jambi akan mengatakan saya kena jantung. Ternyata jantung saya sehat. Saya bilang, apa Kiai hasil lab darah saya? Beliau katakan, Ustadz, kekurangan kalium dan Ustadz tinggi kolesterol. Bagaimana tidak mengidap kekurangan kalium? Kami di penjara di bawah tanah. Bareskrim 97 4 lantai ke bawah. Innalillahi. Matahari tidak pernah kami lihat. Siang kami tidak tahu. Malam kami tidak tahu. Kami disimpan di bawah tanah. Ini motivasi kepada anak-anakku tercinta, santri-santriawati. Cintailah agama ini. Kalian yang akan meneruskan perjalanan perjuangan Islam ke depan.
Sayang agama ini. Jangan kalian bermunafik kepada agama ini. Kasihanilah agama ini. Saya bukan dari latar belakang, bukan dari keturunan Islam. Hidupkan kami kiai. Wallahu bikum bisaidin alim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, alaina ma kuntum. Di mana kita berada, Allah tahu. Wallahu bima ta'malun basir, kata Allah. Bahkan apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, Masya Allah, nggak ada yang tersembunyi. Sudah lihat bagaimana kekuasaan Allah atas negara ini. Negara ini tak pernah diberkahi. Insya Allah, doa kita bersama 2024 Kiai, ada pemimpin terbaik bagi negara ini. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.